Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya selaku pengurus himpunan mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia bidang informasi dan komunikasi dalam tema podcast Kursi Kebin. Lebih tepatnya sih sebenarnya sekarang Kursi Kebin itu Gestu Jakarta teman-teman ya. Asik. Gestu Jakartanya bersama one and only Ketua IKA Fakultas Teknologi Industri Jabodetabek Bapak Andi Radima Pelawa. Terima kasih Pak, dan tentu saja dong dengan istrinya yang paling cantik dia ada di sampingnya, yaitu Ibu Elviana, sarjana teknik. Gimana kabarnya Pak Bu? Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ini mungkin kalau penonton setia Kursi Kebin agak sedikit berbeda view-nya dari yang sebelumnya nih. Soalnya kita disambut di perusahaan Bapak dan Ibu ini, yaitu perusahaan Global Utama Teknik ya Pak? Ya, betul. Global Utama Teknik. Terima kasih untuk jamuannya Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada teman-teman kakak-kakak yang berada di Global Utama Teknik. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Sekretaris Umum kita, Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, Ibu Bendara Umum, sehat? Sehat. Bapak Kepala Bidang Hubungan Masyarakat yang paling cakep, Pak Kabid Kesekretariatan, Alhamdulillah, serta jajaran, dan untuk Pak Kabid Litbang serta jajaran yang hadir, salah satunya dalam agenda industrial visit ya Pak Kabid ya. Luar biasa. Untuk sebenarnya saya juga ucapkan permintaan maaf Pak Bu, tadi agak telat dari jalan. Ya memang susah diprediksi ya Jakarta. Emang Macet segala macam gitu. banyak aspek-aspek buat lamanya di jalan Pak. Iya. Bu. Jadi saya manggilnya ini apa nih, Kakanda, Ayunda, Pak, Bapak dan Ibu nih? Lebih afdolnya tuh gimana Pak? Ini karena hubungannya alma mater ya. Saya pikir ya paling bagusnya Kanda lah ya. Karena kalau Bapak juga rasanya ketuaan banget kan. Kita ini kan masih muda. Jadi ini yang saya kutip juga seorang owner, seorang mempunyai perusahaan beserta dengan istri membangun, tapi tidak melupakan culture kampus kita ya, khususnya di Fakultas Teknologi Industri dan jurusan kita yaitu Teknik Industri. Yang pertama ini saya nyebutnya dulu owner nih Pak, tapi sebagai pemburu cuan tuh Pak, sebagai pemburu cuan, cerita awal sebagai mahasiswanya Bapak angkatan berapa, kemudian masuk UMI-nya gimana, temuin TI-nya gimana tuh Pak? Oh gitu. Historinya dulu begini deh. Saya ini kan angkatan 90 tamat SMA-nya. Ya. Kemudian 90 itu saya masuk di Unhas, Fakultas Teknik jurusan arsitek. Tapi 4 semester saya tinggalkan Unhas. Saya hijrah ke Yogyakarta. Nah, dan masuk di UII. UII itu Universitas Islam Indonesia, Fakultas Teknik, jurusan sipil. Tapi hanya 2 semester. Kenapa 2 semester? Karena ternyata ada panggilan hati. wow, Ya, ada panggilan hati. Karena ternyata hambatan hatinya ada di FTI. Karena saya kenal sama dia. Saya perkenalkan dulu ya. Iya. Saya perkenalkan. Ini adalah ibu istri saya. Saya kenal beliau sebenarnya dari tahun 90. Jadi ketika saya masuk di UNAS saya kenal sama dia. Nah, makanya tadi saya bilang ternyata 2 semester saya di UII di Jogja panggilan hatinya itu terasa. Akhirnya saya putuskan balik ke Makassar dan masuklah di FTI. Masuk di FTI. Saya ambil jurusan waktu itu kalau nggak salah dulu namanya Teknik Manajemen Betul Pak, Industri. Industri. Iya.
seperti itu. Jadi saya juniornya, ya, saya juniornya karena dia 92, saya 93. Secara ininya kan masuk di FTI-nya gitu Pak ya. Jadi yang saya tangkap Bapak Ketua IKA kita ini, Ketua IKA Jabodetabek teman-teman, dia masuk kampus di Universitas Muslim Indonesia itu pada tahun 1993 ya Pak. Benar. Dan kan Ibu sendiri yaitu tahun 1992 di jurusan Teknik kimia. Teknik Kimia Ibu. Iya. Satu fakultas ini. Jadi sebenarnya Pak, yang ini alasan jarak ya Pak ya? Berat gitu Pak? Atau memang Makassar sebagai betul-betul tempat berekspresi paling nyaman gitu, atau betul-betul this is home gitu? Tidak juga. Jadi di dalam diri saya sebenarnya ada 3 yang saya nggak bisa nahan. Ya, maaf ya ada tanda kutipnya, karena satu nahan ketika mau buang air besar. Ini sorry agak sedikit. Iya. Kemudian yang kedua nahan ketika mau buang air kecil. Iya. Nah yang ketiga ini yang berat. Saya nggak bisa nahan rindu. Dari sana rindu ya Pak ya? Iya, makanya karena jaraknya jauh nggak bisa nahan ya. Udah saya teruskan balik lagi ke Makassar. Saya kira ini rindu sama contohnya Pak, itu dengan Itu lain lagi. emosi Itu apa? lain lagi. Oh lain lagi ya Pak. Itu kan kulinernya. Jadi Pak, alasan masuk TI-nya tadi saya rasa cukup dalam ya Pak ya. Alasan bisa sampai ke FTI gitu. Jadi menurut Bapak nggak salah ya Pak jurusan masuk TI itu, masuk FTI itu nggak salah ya Pak? Oh nggak salah, karena waktu tahun 90 memang jurusan itu termasuk favorit. Ya, fakultas favorit itu termasuk teknik industri. Karena ketika itu kita mengetahui bahwasanya di Indonesia lagi padat-padatnya industri. Ya, jadi serasa saya nggak salah pilih. Yang kedua karena memang ya tadi itu tambatan hatinya yang ada di situ. Jadi saya dapat masuk ke itu dapat 2 ilmu fakultas teknologi industrinya, kemudian ada pendampingnya di sana. Wow. Biasa kan? Itu prolog dari versi Bapak ya, tapi kurang Abdul katanya kalau kita nggak ngulik prolog dari Ibu nih kayaknya. Gimana tuh Bu? Betul, maksudnya situasi kampus tuh Fakultas Teknologi Industri di tahun 1992 dengan melihat fakultas yang sekarang Bu, menurut Ibu itu gimana Bu? Oh, kalau Penilaian. yang dulu sama sekarang itu jauh ya, jauh berbeda. Kalau kita dulu itu kan masih sangat sederhana. Kalau sekarang ada camping, aduh udah canggih banget ya. Iya. Sekarang ada kafenya. Kalau kita dulu kan cuman siapa sih yang tukang kopi itu dulu? Ibu Ros. Ibu Ros. Adanya di bawah tangga. Nah, base camp kita itu ada di bawah tangga. Geng saya Nak Kim itu tempatnya di bawah tangga. Boleh lagi nama ini Bu? Apa Nama ya? ini tadi apa? Aduh jangan disebut. Jangan Nanti disebut. gak enak sama yang lain. Teman-temannya Bu. Oh Jadi ya. geng kita tuh sore ya, geng pacala-cala. Gak ada yang boleh lewat kalau kita di bawah tangga. Habis itu. Jadi kalau kita ada di situ orang lewat kan tangga ada 2 ya, dulu ada di depan ada di belakang. Kalau kita duduk itu orang muter ke belakang. Ada Elvin the geng, dia lewat belakang. Itu berani. Luar biasa ya Bu. Nah itu. Tadi ada Maceros ya Bu, Maceros. Ibu Ros. Bagus. Nah itu Legends, Ros Ibu itu Ros. luar biasa. Tempatnya mahasiswa ngutang. Apalagi tanggal tua ya. Iya Bu. Nah itu. Jadi perbedaannya cukup berat juga secara ini ya Bu, secara komunikasinya juga Bu, mungkin dulu cukup berat juga untuk komunikasinya sama Bapak, apalagi kayak gimana gitu harus perlu ke mana gitu terus bisa komunikasinya atau gimana Bu? Ini apa? Histori asmara atau apa? Histori kenal sama bapaknya itu lewat gimana Bu? Awalnya? Bang, flashback belakang dong. Iya Bu. Jadi ketemunya itu saya dulu di Atira ya SMA. Jadi saya kenal beliau itu tahun 90. Saya masih kelas 2 SMA. Saya di Atira, dia udah kuliah di SMA. Kan mantan anak pesantren. Jadi saya mau karena anak pesantren. Alim ya. Gitu. Jadi kita pacaran, bukan pacaran kalau untung anak saya nggak ada ya. Jadi mami sama papi pacaran lama, nggak pacaran itu taruh nah. Taruhnya berapa lama? 9 tahun. Nah gitu, kita pacaran 9 tahun. Dan saya alhamdulillah pacar pertama, alhamdulillah dan insya Allah yang terakhir. Amin. Nah
kakak juga alhamdulillah pacar pertama dan insya Allah juga yang terakhir. Dan perlu digarisbawahi, kami berumah tangga sudah 23 tahun ya. Total kita bersama itu 32 tahun. Dan digarisbawahi Total bersama ya, total kita sudah bersama kenal 32 tahun dan kita tidak pernah berantem. Tidak pernah berselisih paham. Karena kita sudah komitmen bahwa masalah tidak akan berlanjut sampai di pagi hari, hanya selesai di malam hari jika terjadi selisih. Nah itu. Dan tidak boleh dibawa di meja makan ya Bu. Tidak boleh. Dan itu pesan nenek saya. Nah dia harus tahu ya. Di meja makan kita nggak boleh berantem. Sangat-sangat pamali kalau nenek saya bilang nggak boleh ya. Jadi kita seorang istri ketika hati tidak enak di meja makan tetap kita layani suami, kasih senyum yang terindah walaupun hati kita gondok ya, namanya juga perempuan ya. Betul. Tapi tetap kita layani, kasih dia senyum terindah. Ketika keluar dari rumah, ya kita saling dong, kasih senyum terindah, jangan marah. Karena di pagi hari itu di situ keberkahan itu ada. Oke. Selepas daripada itu kesibukan sekarang Pak, selain daripada tadi Bapak emang sebutnya pemburu cuan, nggak mau sebut ininya, aslinya gimana Pak? Sebenarnya sekarang kesibukannya Bapak lagi ngapain sama beserta Ibu mungkin nanti bisa Ya, Bapak kalau kesibukan sekarang sebenarnya selain daripada ketua IKA Jabodetabek ya Pak? kalau ketua IKA itu kan nggak sibuk-sibuk banget ya. Sebenarnya kalau sibuk mencari cuan juga sih enggak juga ya, karena saya sama ibu termasuk orang yang tidak ngoyo. Orang sini bilang ngoyo itu apa namanya ya? Ngotot untuk mencari duit. Tidak juga. Tapi kenapa saya bilang saya menjadi pemburu cuan? Ya karena sebagai kepala rumah tangga tentu menjadi kewajiban. Ya, menjadi kewajiban untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, untuk dipersembahkan kepada satu keluarga kemudian orang lain ya, karena rezeki yang mampir ke kita itu ketika itu setelah Lebaran Idul Fitri ada kumpul teman-teman sesama alumni FTI. Nah ketika kumpul itulah setelah makan-makan teman-teman ini mendorong saya untuk menjadi ketua IKFTI. Ya, sebagai alumni tidak bisa menolak. Saya terima amanah itu dan alhamdulillah sudah yang sebenarnya tahun ketiga yang harusnya berakhir tahun ini, insya Allah di bulan November. Jangan dulu Pak. Soalnya saya pernah dengar Pak, menghabiskan waktu dengan orang yang tepat itu sangat cepat Pak. Gak terasa ya waktunya mungkin 3 tahun. Jadi untuk waktu 3 tahun apakah maksudnya Pak masih perlu ada yang perlu diperbaiki dengan tentu saja ini Pak sebagai ini Pak langkah tepat gitu sebagai wadah lanjutan dari masa kuliah untuk teman-teman alumni Pak. Oh ya tentu, sebenarnya IKFT ini memang adalah wadah untuk menjadi ajang silaturahim sesama alumni ya. Dan juga sebenarnya begini, program-program kerja yang ada di IKA ini ya, jujur saja sebenarnya memang belum berjalan. Kenapa? Ketika IKFT itu terbentuk, kalau saya tidak salah itu 2 bulan setelah terbentuk itu kan kita dilanda oleh pandemi. Jadi silaturahim yang terbentuk ini hanya lebih banyak waktu itu lewat medsos. Ya, lewat video call, lewat grup WhatsApp. Tetapi untuk kedepannya, saya pikir seharusnya IKFT ini harus lebih fokus ya, fokus terhadap program-program kerja. Kemudian salah satunya adalah dicanangkan waktu itu adalah menjadi wadah untuk membantu adik-adik alumni yang ingin datang ya, yang ingin datang dari Makassar mau hijrah ke Jakarta.
dan itu memang harus dilaksanakan. Ya, salah satu sebenarnya yang sudah terlaksana itu ada di bukan di Forkom FTI-nya ya, tetapi ada di IKA UMI. Ada di IKA UMI Jabodetabek ya, bukan forum komisariatnya ya. Itu di sana udah ada rumah singgahnya. Jadi adik-adik kalau mau, adik-adik FTI pun juga boleh memakai itu gitu. Kalau mau datang ke Jakarta, mungkin 2-3 orang, belum ada tempat, itu ada. Selama itu kosong, itu boleh digunakan. Tapi ketika bekerja, harus mencari tempat di luar. Kenapa? Supaya menjadi kalau lebih bisa continue lagi ya Pak untuk alumni-alumni yang selain. Iya, betul. Terus tadi bahas masalah Forkom nih Pak, ada berapa jumlah Forkom Pak yang ada di khususnya di Jabodetabek ini Pak? Yang saya ketahui yang terbentuk itu baru 2. Baru 2. Ya, IKA FTI, IKA FTI UMI, kemudian IKA Hukum, Fakultas Hukum. Yang lainnya saya belum mendengar. Ya, ini sepanjang saya tahu ya. Ya, seperti itu. Jadi saya rasa cukup untuk sebagai wadah khususnya di regional Jabodetabek ya Pak. Iya. Dimana spot sudut center daripada Nusantara kan ada di Jabodetabek itu sendiri. Terus Pak, bahas melalang buana nih di Jabodetabek mulai dari tahun 1990-an ya Bu ya. Ibu sendiri merasakan nggak kayak perbedaan signifikan gitu Makassar dan Jakarta Pak? Oh, luar biasa. Perubahan Makassar ya. Semenjak kita tinggalkan Makassar itu, saya tinggalkan Makassar itu perbedaan Makassar yang dulu. Perbedaan antara Makassar dan Jakarta Bu, menurut Ibu tuh gimana Bu perbedaan? Entah itu dari perbedaan apa deh menurut Ibu kira-kira? Perbedaan masalah manajemen waktu. Perbedaan entah itu orang-orangnya Bu, Orang-orangnya. entah itu makanannya kah? Oh iya, kalau menurut makanan gak ada kalah di Makassar. Kita kalah karena makanan ya, itu luar biasa. Dan saya beberapa kali bawa teman-teman ke sana, minta lagi, Bu Elvi, kapan ke Makassar yuk, Makassar lagi yuk. Karena kenapa? Kangen makanannya. Beberapa kali kita sama teman-teman, karena teman-teman saya, komunitas saya khususnya, ada beberapa kali ke beberapa kota. Kembali lagi, kapan ke Makassar? Kita sering biasa kemana? Ke Palembang, kemana lagi? Kemana-mana lah. Kemarin baru-baru ini kita ke Bali. Ngomong lagi, kapan ke Makassar? Pas ke Makassar aja, kenapa? Kodronya, cotonya, palu basahnya, sop saudaranya, pokoknya nggak ada kali top deh Makassar. Itu kulinernya lah. Jadi yang Nomor 1 tuh. perbedaan signifikannya Bu ada di Makanan, pokoknya makanan nomor 1. Gitu. Kalau karakter, ya teman-teman tahu lah, ya. Kalau yang tadinya kita dari Makassar sampai ke Jakarta, alhamdulillah kita banyak berubah. Kita mengikuti kultur orang di sini jadinya. Kita sekarang udah jadi banyak low-nya, banyak ininya, lebih soft lah. Kalau dulu kan gesek sendiri, apa lo, gitu kan. Sekarang enggak. Ya maaf ya, lebih banyak minta maafnya. Belum salah, maaf ya, gitu. Kalau di sana kan enggak, apa, tidak punya mata, gitu kan. Tapi sekarang enggak. Sekarang juga di sana di Makassar juga udah mulai kok, udah mulai orang-orangnya bagus. Sebenarnya lebih tepatnya Bu, kata Bapak Wali Kota tuh sebenarnya bukan orang Makassar tuh nggak kasar sebenarnya Bu. Nggak. Dia kelebihan energik aja makan Nah, contoh. makan contoh benar. Iya, Bu. Karena kita ada di pesisir ya. Iya, Bu. Energinya terlalu banyak, benar. Bukan karena kasarnya dan itu sebenarnya orang Makassar, saya bilang sama teman-teman. Karena gini, orang Makassar kenapa sih sebentar-sebentar berantem? Sebentar-sebentar bukan. Bukan karena itu. Orang Makassar itu baik, asal jangan nyenggol aja. Coba, kalau nggak disenggol mereka adem kok. Coba lihat aja di jalan. Mereka baik kok jalan. Dan orang Makassar ketika ada orang Jawa datang sangat menghargai loh. Ngerasa nggak kalau orang Jawa datang ke Makassar? Kita kan sangat menghargai ya. Iya kan? Iya, Bu. Iya, luar biasa itu orang Makassar. Terus ini Bu, kita kan lagi sharing-sharing itu tadi kayak merasa signifikannya tuh betul-betul ada di konsumsinya gitu Bu ya, konsumsi entah itu mindsetnya orang di sini, entah itu secara konsumsi culture-nya orang di perbedaan di Indonesia Barat dan Indonesia Timur ya Bu ya. Terus lanjut daripada itu mungkin teman-teman
melihat ya view di belakang ini ada PT Global Utama Teknik nih, Mechanical, Electrical, and Steel Construction. Jadi mungkin Pak, maksudnya bisa dijelasin dulu Pak dikit tuh apa halaman-halaman pertama ini dari PT Global Utama Teknik sebagai seorang CEO gitu Pak. Oke. Jadi nih ada PT Global Utama Teknik. Nah, untuk konsentrasi bisnis kita memang dia bergerak di mechanical, electrical, dan steel construction. Ya. Sebagai kontraktor yang bergerak di mechanical, electrical, ini fokusnya dia memang untuk pekerjaan-pekerjaan mekanikal. Jadi apa namanya kalau ada bangunan fisik ya, sama mall itu kan butuh untuk pekerjaan untuk mekanikalnya. Nah mekanikal itu salah satu contohnya adalah pekerjaan instalasi pipa. Umpama di sana butuh pasti instalasi pipa air bersih atau instalasi pipa hidran, sprinkler. Nah, fokus kami kerjakan untuk seperti itu. Jadi untuk kebutuhan utility satu bangunan. Nah kalau elektrikalnya sendiri tentu ya instalasi listriknya, penerangan. Nah untuk membuat penerangan dalam suatu ruangan itu kan tidak hanya serta-merta oh saya pasang titik lampu di sini. Itu kan ada ilmunya. Kenapa? Satu ruangan itu biasanya ada ketentuannya, ada lux yang harus kita perhitungkan. Kemudian pencahayaan itu kan ada luminasi. Nah, bagaimana mengkombinasi luminasi dengan lux supaya terbentuk pencahayaan satu ruangan yang bagus. Kemudian ada Global Utama Teknik itu ada pekerjaan steel construction. Justru awal dari PT Global Utama berdiri itu dia mainnya di steel construction. Dia main di pabrikasi. Ya. Buat bangunan yang strukturnya baja, kami bisa kerjakan. Kami bisa kerjakan. Nah, itulah core bisnis daripada PT Global Utama Teknik. Ya, mudah-mudahan tolong didoakan juga. Mudah-mudahan Global Utama Teknik ini bisa expand, ya bisa membuat perusahaan-perusahaan yang mungkin ya bergerak di bidang yang lain, mungkin bergerak di bidang transportasi, mungkin bergerak di bidang kuliner. Nah, dulu ibu ini punya usaha, dia karena memang dia senangnya yang fashion. Jadi saya tadinya itu punya toko 3 di Tamrin City. Saya produsen. Ini konveksi di sini nih, ada 2. Jadi ini seperti kita punya lingkungan sendiri ya, kawasan kecil lah. Karena di sini ada konveksi, kita ini ada 2 lantai ya. Di sini ada 2 lantai. Kita bikin di sini ada mes anak-anak, ada musola. Jadi di sini saya dulu punya tukang jahit ada 20. Terus saya sering fashion show juga. Saya punya brand namanya Elvira, Mbak Elviana. Karena udah sibuknya dengan kantor, makanya kata Bapak, boleh nggak itu di stop aja, fokus ke kantor. Karena saya banyak keluar. Saya fashion show ke Makassar, kemana gitu. Jadi ngehandle global ini agak sedikit ini ya, terbengkalai gitu. Karena saya banyak keluar. Akhirnya ya coba sedikit lah jadi istri solehah gitu. Ya udah, saya mengalah. Jadi saya ini bukan tipikal melankolis, sebenarnya bukan. Tapi ya dibilang ke arah ke situ iya juga sih. Arahnya itu tipikalnya agak mewek dikit gitu. Jadi saya kemana-mana saya selalu harus didampingi sama istri. Ya, apalagi kalau kondisi keluar kota. Saya tidak berani keluar kota kalau perhitungan saya lewat 3 hari saya tidak membawa istri. Harus bawa istri. Kan tadi kata Bapak itu berat. Kayak Dilan, ini itu berat ya. Ya karena gitu kemana-mana kita selalu berdua. Sampai kalau jalan sendiri, saya atau Bapak, orang Bangku bilang, Pak, kok sendiri? Bu, kok sendiri? Pasti orang nanya karena seringnya orang melihat kita berdua kayak perangkok, nempel terus. Nah, jadi kebersamaan ini Bu, dijadiin habit gitu ya. Jadi iya, kebiasaan. sampai ada orang bilang ini, yang orang negatif yang ngomong, itu kan Pak Andi takut sama istrinya. Iya benar takut.
takut tidak bisa membahagiakan istri saya. Wah. Saya takut tidak bisa. Jadi menghandle orang-orang yang konotasi negatif itu ada bahasanya. Saya takut tidak bisa membahagiakan istri saya. Makanya saya selalu dekat sama istri saya. Gitu. Saya tertarik sama maksudnya ini apa pembahasannya tuh kayak maksudnya kebersamaannya betul-betul bersama ya Bu Pak ya, maksudnya atau awal-awal didirikan sendiri nih perusahaan emang bersama juga atau bersama juga ya? Dengan tentu saja motivasi win solution dari Ibu Elvi sendiri untuk apa ya Pak? Ya, betul. Jadi dalam hidup saya ini Dek, boleh dikata tidak ada satu kebijakan atau keputusan yang saya ambil itu sendiri. Selalu saya komunikasikan sama istri. Kenapa? Kalau keputusan diambil oleh dua kepala yang berpikir, saya rasa itu lebih efektif dibanding hanya satu orang yang berpikir. Ya. Seperti itu deh. Jadi dulu awal mula itu saya serikan dikit ya. Awal mula itu global sudah ada namanya ya. PT Global Utama Teknik Limited Order. Karena mulut ini nggak bisa diem, ya saya ketemulah sama orang. Bu Elvi sekarang Pak Andinya ngerjain apa? Ya saya bingung dong mau ngomong apa. PT ada, tapi spesifikasi kita ngerjakan belum ada. Saya balik nanya. Jadi ada dua dalam hidup, tidak bisa mati gaya dan tidak bisa mati akal. Mati ya? gaya dan mati akal itu, camkan ya, mati gaya, mati akal. Saya bilang, Bapak butuh apa? Dia bilang, kita mau pengadaan aset. Yes, itu kita memang bidangnya Pak. Nggak bohong dong, kita memang bidangnya. Bisa pengadaan aset? Bisa Pak. Bisa maintain lah, kalau kita ngadain bisa maintain dong Pak. Ya udah, gini deh Bu, kita kebetulan kita perusahaan minyak tuh. Perusahaan minyak di sini nih. Ya, jadi bisa Bu, bisa Pak. Ya udah, besok Pak Andi datang meeting ya ke PT kita, PT Weltekindo. Ya udah oke, saya pulang dong ke rumah. Tuh ada order. Saya juga gini sih mikirnya Bu, maksudnya sedikit banyaknya tuh komunikasi hadir dari Ibu juga ya Bu sebenarnya untuk PT tersendiri gitu, untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa mungkin karena Bapak waktunya agak kurang gitu untuk yang masalah komunikasi ke luarnya gitu, bisa dihandle sama Ibu juga ya Bu ya. Kalau saya banyak berbicara ya. Kalau Bapak mah banyak teknis. Saya lebih banyak ke lobby. Karena ya perempuan banyak bicara ya. Adik-adik perempuan ya. Nah, itu. Jadi kalau mau tempatkan perempuan tuh di posisi humas, sekretaris itu paling tepat. Ya karena perempuan itu lebih senang bersosialisasi ya. Kenapa ada sosialita? Karena ada perempuan yang sudah bersosialisasi. Ya saya terlalu banyak komunitas di luar sana. Kalau orang bilang, Bu Elvi sosialita, emang iya karena kita banyak bersosialitas di luar sana. Ntar sebentar acara sini, bentar ada di sini. Kadang-kadang capek juga bikin dress code-nya. Tapi kan sebenarnya gini, sosialita itu kan bukan berarti menjadi gaya hidup. Itu kan sebenarnya silaturahim ya, yang dibungkus dengan seperti itu. Tentu juga ada manfaat ya. Oke. Dan saya percaya juga kalau misalnya rezeki itu emang dari tangan ke tangan Pak, mulut ke mulut, telinga ke telinga. Dan betul-betul tadi harus nggak mati gaya. Ada dua, jangan mati gaya dan jangan mati akal. Aduh, banyak dapat ilmu juga di dalam sharing-sharing kali ini. Terus saya nggak kerasa nih Bu Pak, udah berada di last question saya, cuman pertanyaan pamungkasnya dari teman-teman himpunan bisa ada Pak ini. Harapan kan tadi masalah counter tentang gimana diadainnya suatu perusahaan gitu, gimana suatu dirinya, terus gimana harus bisa bersama betul-betul di grup selama 30 tahun ya Pak ya kenalnya Bu. Itu harapannya untuk mahasiswa di sekarang Pak, dan harapannya untuk mahasiswa di kedepannya gitu, di masa depan apa harapannya Bapak? Oh, Mulai dari Bapak dulu ya Pak kayaknya ya Pak. harapannya nih ada mahasiswa untuk yang saat ini ya. Ya. Tentu gini deh, pergaulan atau gaya bergaul tentu dari masa ke masa berbeda. Ya, tentu. Pergaulan saya waktu itu berbeda tentu dengan saat ini. Kalau zaman saya itu memang
pergaulannya mungkin sedikit agak negatif ya, lebih banyak main, tidak fokus kepada perkuliahan. Tetapi apa yang saya lihat saat ini, mahasiswa sekarang ini sangat kreatif menurut saya ya. Mereka sudah ya seperti inilah apa yang kita lakukan saat ini, udah punya podcast lah, apalah itu kan berbeda dengan zaman dulu. Ini kan lebih kreatif yang bisa lebih membangun pribadi. Ya. Saat ini yang perlu ya adik-adik semuanya, personal brand itu penting. Baik untuk mengangkat diri sendiri maupun juga pada saat menjadi modal nanti pada saat Anda mulai masuk ke dunia kerja. Nah, harapannya tentu seperti itulah. Bagaimana caranya mengupgrade diri untuk lebih kreatif, ya, menjadikan modal nanti di saat Anda masuk ke dunia kerja. Dan yang kedua tentu link harus diperbanyak, linknya. Link itu ya bagaimana Anda bersosialisasi dengan teman, bagaimana Anda berinteraksi tanpa batas loh ya, interaksi tanpa batas. Jangan Anda berinteraksi karena berpikir gini, kami ini kan anak Umi, ya kan, lebih cenderung ke muslimnya gitu. Enggak, jangan batasi diri Anda. Bergaul itu boleh sama siapa saja kok. Boleh lintas agama, boleh lintas suku, dan itu menjadikan modal Anda di dalam pergaulan yang menjadikan nanti Anda pada saat Anda masuk ke dunia kerja sangat luas jangkauannya. Karena kalau kita berada di lingkungan yang kecil, maka jangkauan kita juga pasti kecil. Saya rasa begitu deh. Jadi dari hal yang harus dijaga dari mahasiswa sekarang pada harapan Bapak untuk mahasiswa kedepannya tuh salah satu, ada dua Pak yang saya tangkap di sini, yaitu pertama personal branding dan yang kedua komunikasi ya Pak. Betul. Jadi saya rasa teman-teman perlu paham juga personal branding hadir dan komunikasi hadir itu dari soft skill. Soft skill dari personal branding ya soft skill dari pendisiplinan ilmu kita tersendiri. Kemudian soft skill yang hadir daripada komunikasi ya what is your language? Language yang paling penting, maksudnya gimana bisa berkomunikasi dengan orang banyak ya Pak ya. Betul. Tapi ada satu yang mungkin saya kelupaan. Yang paling penting dari diri kita itu adalah etika. Etika itu kalau bahasanya mungkin kalau ke agama mungkin akhlak, ya. Itu akhlak. Karena kalau akhlak kita jelek, akhlak kita tidak bagus, etika kita tidak bagus, itu secara otomatis kita terpental dalam pergaulan. Ya, itu akan apa lagi istilahnya? Ya mundur dari pasti kita dari pergaulan. Kenapa? Kita tidak bisa masuk kemana-mana. Tapi kalau kita bisa menjaga etika kita, attitude, akhlak kita bagus, saya yakin kemana-mana saya bisa. Seperti itu. Tongkat tertinggi daripada ilmu pengetahuan adalah attitude ya Pak. Iya, betul. Kalau dari Ibu sendiri Bu, untuk harapannya bersama teman-teman mahasiswa yang sekarang khususnya himpunan mahasiswa teknik industri dan harapannya nih ke depan untuk teman-teman mahasiswa di mana yang akan datang di mana Bu? Saya sih harapannya hampir sama ya sama Bapak. Yang pertama itu saya kemana-mana pun itu saya harapkan pertama itu ke mahasiswa dari sekarang sampai yang akan datang itu pertama attitude. Pertama, saya selalu menekankan attitude bukan hanya kepada mahasiswa, kepada karyawan saya khususnya. Kalian bekerja di sini, jangan saya tidak hanya melihat skill yang kalian punya, tetapi attitude. Karena kalau attitude kalian anjlok, ya skill kalian juga saya nggak bisa lihat. Karena itu pertama, saya mengajarkan kepada karyawan saya bagaimana menyapa orang, bagaimana menghargai orang. Itu yang pertama. Kalau skill kalian kan pasti udah punya skill, tapi attitude dalam diri. Kalau itu kalian tidak bisa benarin, nggak bisa deh. Ke lingkungan juga pasti nggak bisa. Kalau saya interview orang dari awal, attitude. Saya pasti pertama bilang 5 menit pertama saya lihat orang face to face. Bagaimana kalian menjabat tangan, to bagaimana cara kalian berbicara. Nah itu. Karena yaitu ya sama dengan anak saya waktu pamit mau ke Jerman. Maaf saya mau ke Jerman. Saya bilang boleh. Yang penting akidah, akhlak sudah mantap, silakan berangkat. Karena itu negara bebas. Siap, Ma. Ya alhamdulillah karena anak saya pesantren,
3 tahun di Nurul Fikri di Lembang, 3 tahun di Insan Cendekia di Gorontalo. Bismillah berangkat. 2 tahun di Jerman. Dia waktu itu libur, dia keliling Eropa sampai Amsterdam, ada namanya zona merah. Di sana tempat prostitusi ya. Bagaimana bejatnya orang di sana. Dia lewat, astagfirullahaladzim. Langsung ingat kata-kata saya. Langsung telepon mami, saya ingat kata-kata mami. Kenapa harus akidah akhlak kita baik? Ya inilah yang saya lihat. Ya iya nah. Karena mami sebelum kamu berangkat, mami udah ke Jerman, udah lihat. Udah start lebih dulu ya. Udah start lebih dulu. Bagaimana mereka melakukan hal di depan mata kita loh, melakukan satu hal. Nah itu perlunya kalian nih. Itu tuh adab, akidah akhlak. Itu harapan-harapan kita orang tua. Kemarin anak saya juga ngomong, apa harapan mami? Ya, yang pertama itu nggak pernah lepas akidah akhlak. Yang kedua, next nanti kita udah tua, global, ya tongkat estafet ada di pundak kamu walaupun kamu nggak punya adik, tapi nanti kamu punya keluarga. Nah buat adik-adik semua, insya Allah kedepannya, mohon maaf, saya selalu mengajarkan bukan kepada kalian, sama siapa aja, jangan mau jadi karyawan seumur hidup, cari itu bukunya. Karena kenapa? Saya pembaca buku motivasi. Karena kenapa? Itu selalu memotivasi saya karena saya selalu mengupgrade diri. Karena kenapa? Kalau kita nggak ngecas diri, pasti kita down lagi. Kalau kita ngecas down lagi. Karena kita harus ngecas diri. Kan pagi makan, jam 12 lapar, makan lagi dong. Kalau kita nggak ngecas susah. Nanti sebentar lagi saya bagi-bagi ke buku motivasi. Itu buku-buku yang selalu saya beli. Asik, dapat oleh juga kita teman-teman. Iya, karena saya selalu gitu. Kalau saya ketemu orang, biar orang ingat saya selalu kasih sesuatu. Oh, saya ketemu Elvi nih, dia kasih saya sesuatu. Minimal dari mulut saya melakukan sesuatu yang positif dari mulut saya. Saya nggak mau memberikan sesuatu yang negatif karena itu yang ada di kepala orang. Iya, kalau saya memberikan kamu jelek loh, itu yang ada di kepala. Ya, Elvi bilang saya jelek, saya nggak mau. Setiap ketemu orang belikan dia sesuatu, senyum yang manis, memberikan kata-kata yang manis karena itu ada di kepala kita sampai kita mati. Adik-adik semua. Ya jadi tadi udah dijawab juga oleh questionnya. Jadi dari ibu tersendiri yaitu starting pointnya ada pada attitude ya Bu ya. Yes. Dan ini semoga nanti bukunya bisa jadi amal jariah juga. Amin. Amin. Jadi buat teman-teman yang ingin mengakses informasi dari khususnya Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, ada di laman Twitter, Instagram, dan juga ada di channel YouTube HMTI FTI Umi. Gak kerasa saya mengutip sebuah perkataan pemimpin besar bangsa yang yaitu Presiden ketiga kita, Baharudin Yusuf Habibie, yang mana dia mengatakan energi cinta yang positif adalah energi yang bisa membawa kita lebih maju untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Saya Yusuf Hidayat, pamit undur diri. Jayalah himpunanku, jayalah 091. Tidak ada cara yang terbaik, tapi selalu ada cara yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.